Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pertiwi dengan NIM A1D1201219 dari R004. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Itu tugas mewawancarai pelaku wirausaha. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai owner Ducraft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu owner Ducraft, yaitu Kak Novi Susanti. Ini dia Kak Novi Susanti. Halo. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bolehkah saya mewawancarai Kakak sekitar produk Ducraft? Tentu boleh. Kenapa Kakak memilih nama itu Ducraft? Kenapa tidak memakai nama Kakak sendiri? Awalnya memakai nama sendiri, No Disan. Cuman sepertinya sama kayak yang tempat-tempat lain gitu kan, pakai nama owner. Nah kebetulan bidangnya kan nggak cuma satu, jadi ngambil nama Ducraft, di mana ya Ducraft itu Duknya itu semangat, craftnya itu berkreasi. Jadi biar jadi pecut untuk owner sendiri, yaitu jadi bersemangat berkreasi gitu. Oh, jadi makna Ducraft itu semangat untuk berkreasi gitu ya? Iya. Baik. Kakak sudah memulai usaha ini sudah lama? Kalau awal mulai usaha itu 2017, cuman kalau memakai nama Ducraft 3 tahun inilah baru pakai nama Ducraft. Umur kakak sekarang? 25 tahun. Wih, masih muda sekali ya kakak ini. Alhamdulillah sudah sukses. Amin. Awal kakak membuka usaha ini dengan bermodalkan berapa? Awal buka itu pakai uang tabungan sendiri, bermodalkan 300.000. Jadi dari dikit-dikit, soalnya kan awalnya berangkatnya nggak cuman satu produk, tapi berangkat dari kerajinan flanel. Jadi ya cukup dengan modal minimal 300 lah. Oh, berarti kakak ini pertama membuka usaha di bidang perfanelan gitu ya? Iya. Sehingga modal 300 cukup? Cukup. Jadi kalau bikin craft dari flanel itu kan nggak gitu mahal gitu. Nah, jadi 300.000 cukup. Kalau cabang usahanya ini kan di bidang craft, itu yang kakak jual itu apa aja? Hand bouquet dari flanel, dari bunga artifisial, selempang, terus hiasan dinding, macam-macam sih tergantung permintaan. Terus bidang baru yang kita ini ada snap frame atau snap book atau buket snack, dan ini merambah ke hantaran dan mahar. Bagaimana cara kakak untuk menarik customer? Kalau narik customer itu kita promosi dari mulut ke mulut sih awalnya gitu kan. Jadi promosi dari teman ke teman, terus pakai diskon, atau kalau PO di atas 5 atau PO di atas 3 gitu kita kasih bonus. Biasanya kalau untuk untuk hal yang kayak wisuda gitu
pesan buket nanti free gantungan kunci untuk wisudawan gitu sih. Oh, jadi untuk pemasaran itu melalui lewat IG, WhatsApp, mulut ke mulut, dan untuk menarik konsumen itu dengan kasih diskon gitu ya Kak? Iya, kalau kita ada dua pilihan sih. Kita bisa kasih dua penawaran. Satu, customer itu mau request sesuai keinginan boleh. Yang kedua itu request sesuai budget. Jadi ada dua pilihan yang kita kasih ke customer. Dia mau mau request harga atau request budget atau request barangnya itu apa gitu. Jadi misalnya kalau saya pesan nih, saya pesan bunga, buket flanel dengan harga 30.000 bisa Kak? Bisa. Kalau udah request budget 30.000, jadi barang itu ya kita buat sesuai budget. Jadi cuman bisa requestnya harga. Jadi untuk bentuk itu kita yang tentukan. Karena customer sudah request dari harganya. Jadi nggak bisa request bentuk gitu. Cuman bisa pilih salah satu gitu. Oh, jadi kalau request harga tidak bisa merequest bentuk, tapi kalau request bentuk yang ikut harga dari Harga kakaknya. dari kita gitu. Kalau untuk penyediaan bahan baku itu kakak dari mana? Kita kebetulan sih kalau untuk kebutuhan craft di bidang flanel gitu kita masih bisa ngambil stok itu dari Jambi Kota. Cuman kalau untuk yang kayak bunga kering atau barang-barang tertentu yang gak ada di Jambi, kita biasanya dari luar Pulau Sumatera, contohnya tuh dari Jakarta gitu. Tadi kan kakak mengatakan untuk bidang baru kakak ada membuka hantaran dan mahar. Kalau untuk mahar itu jasa pembuatan itu start harga berapa kak? Kalau kita untuk mahar itu start mulai dari 150. Jadi kita mulai dari 150 sampai kalau untuk saat ini sih 1.500.000 lah ininya untuk budget maharnya gitu. Harga itu kan tergantung ukuran dan kerumitan yang kita buat gitu. Berarti semakin rumit modelnya harganya juga semakin tinggi. Iya, karena yaitu namanya juga handmade gitu kan. Satu karya dengan karya lain itu beda gitu. Kalau untuk proses pembuatan mahar itu kira-kira berapa hari kak? Tergantung waiting list sih. Kalau lagi nggak banyak itu dikejar untuk yang nggak rumit-rumit banget itu bisa 1-2 hari. Itu kakak hanya mengambil di daerah sini saja atau bisa kirim ke luar kota? Kita bisa kirim ke seluruh Indonesia gitu kan. Jadi untuk mahar, untuk bahan craft yang lain, produk-produk do craft itu bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi nggak cuman yang bisa datang ke sini aja. Kita kirim via ekspedisi bisa. Oh, jadi kakak ini tidak hanya mengambil dari daerah sini saja ya, bisa Enggak. kirim seluruh Indonesia dengan Iya. menggunakan ekspedisi. Iya. Kalau rata-rata pendapatan kakak itu dalam 1 bulannya kalau boleh tahu berapa ya? Kalau pendapatan itu fluktuatif sih, cuman paling sedikit dalam 1 bulan itu 1 juta. Itu sudah bersih gitu. Kalau untuk momen-momen tertentu kayak sekarang nih, momen-momen banyak anak sekolah mau kelulusan, biasanya kan ada selempang, ada
buket kayak gitu bisa sampai 1 bulan itu 6 ke 7 juta. 6 sampai 7 juta dalam Iya. 1 bulan. Mm-mm. Itu di masa Covid ini, pendapatan kakak sebelum masa Covid dengan masa Covid ini selisihnya jauh apa tidak? Lumayan jauh sih turunnya, sebab kan ini sebelumnya, sebelum ada Covid ini kan sekolah-sekolah mengadakan perpisahan gitu kan. Biasanya kita borongan untuk selempang atau buket gitu, banyak ya pesan, atau untuk orang wisuda gitu. Cuman selama pandemi corona ini kan dibatasin, untuk keramaian itu dibatasin, jadi berkurang, ada sekitar 50%. Jadi ya memang berpengaruh sekali ya. Iya, sangat berpengaruh sekali. Bagaimana strategi kakak yang kakak gunakan untuk manajemen keuangan? Manajemen keuangan kita bagi, untuk produk-produk itu kita bagi-bagi, untuk pembukuannya tuh beda-beda. Untuk bidang craft, hand buket atau selempang atau hiasan dinding itu satu pembukuan. Terus untuk yang sifatnya jasa, hanya sewa kayak hantaran atau mahar, itu kita bukukan beda lagi gitu. Jadi ada dipisah untuk 2 kategori sih, yang kita langsung jual sama yang kita ada sewakan dan berbentuk jasa gitu. Berarti yang kakak jual ini kan ada 2 macam ibaratnya, yang bentuk langsung dibeli sama yang disewakan. Berarti itu 2 pembukuan. Iya, Kenapa begitu kak? soalnya kan beda ya, kalau disewakan itu modalnya, terus ya yang terpenting sih modal sih, modal untuk disewakan itu kan beda kalau sama yang kita jual. Kalau yang kita jual kan itu modal langsung dapat nih, langsung balik gitu. Nah, tapi kalau yang sifatnya disewakan itu kan modal pulangnya sedikit-sedikit, jadi kita harus ada pembukuan. Makanya dibedakan antara produk yang langsung dijual sama produk yang kita sewakan. Apa harapan kakak di masa depan untuk Ducraft ini? Nggak muluk-muluk sih, nggak harus besar juga, tapi sedikit banyak berharap bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain gitu. Jadi bisa membantu warga sekitar atau teman-teman dekat atau tetangga lah gitu, yang butuh kesibukan atau butuh kerjaan gitu. Alhamdulillah, mulia sekali kakak ini. Kakak tidak ingin membuka cabang? Keinginan ada, membuka cabang, punya galeri sendiri, punya toko sendiri, offline apa off store kayak gitu, selalu saya impikan, pengen. Jadi orang, kalau sekarang kan ini masih di rumah pribadi orang tua nih, jadi pengennya ya punya store sendiri gitu. Jadi orang nanya di mana galerinya, oh udah tetap di sini, jadi punya toko gitu, biar penyediaan stoknya juga ada, untuk tempat-tempat pajangannya itu juga ada gitu. Ya, semoga segera tercapai keinginannya. Amin. Baik, terima kasih kak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak saya ucapkan. Jangan lupa follow IG, Ducraft ya. ayo kepoin dan segera. Pesan di kita. Terima kasih, bye-bye. See you.